Nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than. Halo cuy, gimana skabza nih? Sehat? Sudah punya pacar? Belum punya? Sama kalau gitu. Pengen punya pacar? Kalau di film sebelumnya, gue udah ngebahas alur cerita dari film Boarding House yang ke-1. Kali ini, gue bakal ngebahas alur cerita dari film Boarding House yang kedua nih cuy. Yang dimana di sini banyak sekali adegan bercocok tanamnya cuy. Daripada penasaran, mending langsung aja masuk ke videonya cuy. Tapi sebelumnya, gua nggak ada bosen-bosennya nih ngingetin ke lu, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalain loncengnya cuy, supaya lu selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke cuy, langsung aja enakin posisi rebahan dan skuy deh. Film diawali dengan tokoh utama di film ini, yaitu John Hyuk. Dia baru saja lulus dari kuliahnya, dan sekarang sedang fokus melakukan ujian untuk melamar pekerjaan. Contohnya kalau di Indonesia, kayak tes untuk masuk CPNS cuy. Dan si John Hyuk ini sudah gagal melakukan ujiannya sebanyak 2 kali, dan sekarang adalah tes terakhirnya. Dan oleh karena itu, dia jadi rajin banget belajar kisi-kisi tes CPNS-nya cuy. Tetapi tetangga kosannya berisik banget karena setiap hari melakukan dengan pacarnya itu, sehingga membuatnya tidak fokus. Dan akhirnya ayahnya menyarankan John Hyuk untuk pindah ke kosan lain. Dan sekalian agar dia bisa jadi orang yang mandiri dengan cara bekerja part-time. Scene berganti di mana John Hyuk sedang berjalan mencari kos-kosan mantap ini cuy. Dan akhirnya setelah dia muter-muter keliling kampung, dia pun tiba di kos-kosan tersebut. Dan tiba-tiba dia dikagetkan oleh salah satu penghuni kos yang bernama Dalre. Dan si Dalre ini bekerja sebagai suster di rumah sakit. Dan si John Hyuk pun akhirnya dipersilahkan masuk. Dan di sini kita diperkenalkan dengan ibu kos yang bernama Ahrang. Namanya Ahrang kan. Ahrang kan bulang ya kan cuy. Kenapa di sini bening banget ya? Saya jadi pengen. Amazing. Lanjut. Dan ibu kos ini sudah memiliki suami. Tetapi suaminya ini jarang pulang, kayak Bang Toib cuy. Dan akhirnya si John Hyuk ini masuk ke dalam kamarnya karena kecapean. Di sini si John Hyuk merasa bukannya tambah damai, tapi malah dapat godaan yang lebih gede. Karena dia melihat Dalre yang kerjaannya joget-joget TikTok mulu cuy. Dan si John Hyuk ini sering banget masuk ke kamar mandi. Dan pas-pasan dengan ibu kos yang lagi mandi juga. Hal ini mengakibatkan tongkat ajaib milik John Hyuk jadi berdiri mulu cuy. Amazing. And next day, John Hyuk pergi ke tempat kerja part-time ya. Dan di sini dia bekerja di tempat biliar cuy. Tetapi di tempat kerjanya itu dia masih mendapat godaan yang very amazing cuy. Yang dimana pemilik tempat biliar tersebut yang bernama Kim sering memakai pakaian yang minim cuy. Aduh. Jadi pengen sodok. Biliarnya cuy. Kemana aja pikirannya nih? Bahkan di suatu momen dimana Kim pulang dalam keadaan teler. Dan John Hyuk yang ikut masuk ke dalam kamar malah digoda dan akhirnya melakukan pemanasan dulu cuy. Tapi sayangnya dia tidak sampai bercocok tanam. Karena di luar ada pelanggan yang memanggil-manggilnya. Sayang sekali saudara-saudara, penonton kecewa. Dan begitu John Hyuk pulang ke rumah, lagi-lagi dia dites dengan ibu kos. Dan Dalre yang tidur dengan posisi yang amazing. Sehingga membuat John Hyuk penasaran. Tetapi dia cuma bisa memandangnya. And next day, pacar John Hyuk yang bernama Sun E datang ke kosannya. Dan John Hyuk berharap Sun E mengajaknya bercocok tanam. Namun sayang seribu sayang, muncul Dalre yang menghancurkan momen tersebut. Dan lagi-lagi rencana John Hyuk gagal. Setelah menghantar pacarnya, dia kembali ke kosan dan buru-buru masuk ke kamar mandi.
Tetapi lagi-lagi dia dikejutkan dengan ibu kos yang sedang mengacak-ngacak kantong ajaibnya cuy. Godaan demi godaan berhasil dilewati John Hyuk. Namun sampai tiba di mana dia mendengar suara plak-pluk di kamar ibu kos cuy. Dan John Hyuk pun penasaran dan mencoba mengintip dari kamar ibu kos. Dan ternyata itu adalah ibu kos dengan suaminya yang sudah pulang dari luar kota dan sedang melakukan cocok tanam dengan sangat gagahnya cuy. Dan lagi-lagi tongkat ajaibnya berdiri cuy. Setelah sampai di tempat kerja, terlihat Kim yang sendirian dan gak ada pelanggan satupun. Lalu John Hyuk langsung menarik Kim ke dalam kamar. Dan di situ mereka langsung melakukan aksi cocok tanam cuy. And in the morning, terlihat ibu kos yang sedang mengantarkan suaminya yang ingin pergi keluar kota. Dan di sini dia memperkenalkan John Hyuk. Dan malamnya mereka bertiga mengadakan pesta kecil-kecilan dengan kobam-kobam santuy cuy, dan sambil makan odading mang oleh. Dan paginya ibu kos yang ingin pergi belanja dan John Hyuk yang baru bangun dikagetkan dengan Dalrey yang belum bangun dengan posisi tidur yang very amazing. Dan akhirnya John Hyuk mencoba untuk mengacak-ngacak Dalrey. Dan mereka pun akhirnya melakukan cocok tanam cuy. Mantap udah. Mulai sangar si John Hyuk ini. Amazing man. Dan malamnya hujan turun lebat dan membuat cuaca mendukung cuy. Dan mumpung suami lagi nggak ada, akhirnya ibu kos menggoda John Hyuk dan mereka pun cocok tanam lagi cuy. Namun tiba-tiba suaminya ibu kos pulang dan langsung menggedor-gedor pintu kamar istrinya. Dan di sini John Hyuk terpaksa kabur keluar jendela dan terpaksa harus hujan-hujanan cuy. Karena semalam hujan-hujanan, John Hyuk jadi sakit dan dia dibawa ke rumah sakit yang dimana susternya itu ternyata adalah Dalrey. Dan di sini dia disuntik oleh Dalrey dan malamnya gantian cuy, giliran John Hyuk yang menyuntik Dalrey bro. Mantap. Dan dari sini hidupnya si John Hyuk tidak jauh-jauh dari cocok tanam cuy. Dan saat dia sedang cocok tanam, dia bersembunyi dari Dalrey yang baru keluar dari kamar mandi. Dan ketika cocok tanam dengan Dalrey, dia sembunyi dari ibu kos. Gile. Cocok tanam mulu si John Hyuk. Saya jadi pengen. Amazing. Lanjut, scene berpindah di mana ayahnya John Hyuk sedang sakit. Yang dimana mau gak mau John Hyuk harus keluar dari kosan tersebut. Dan dia harus balik lagi ke kosan lamanya agar dia lebih dekat untuk merawat ayahnya. Dengan keadaan ayahnya yang sedang sakit dan kamar sebelah yang berisik karena cocok tanam terus, John Hyuk tetap fokus agar bisa diterima kerja. Dan usahanya pun berhasil, di mana John Hyuk sudah diterima kerja nih cuy. Dan meskipun perjalanannya sudah berakhir sebagai pria yang rajin bercocok tanam di kosan, tetapi kini dimulai oleh petualangan yang baru nih cuy, di lingkungan di mana tempat dia bekerja. Dan film ini pun tamat. Amazing. Banyak bercocok tanam ya. Assalamualaikum.